Angop, asal ngobrol, tapi bukan sembarang obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Angop, asal ngobrol, bukan sembarang obrolan. Hari ini kita akan bicara tema yang sangat menarik dan pasti sangat dibutuhkan oleh kita semua, yaitu bicara tentang sampah menjadi energi masa depan. Hadir bersama kita Mas Nafis Munandar selaku politisi muda dan juga Mas Ryan Sasongko sebagai praktisi dan pemerhati sampah. Baik, pemirsa, Mas Nafis dan Mas Ryan, ada berita menarik bahwa pemerintah melalui Permen nomor 12 ESDM tahun 2023 bahwa ada kewajiban beberapa institusi atau perusahaan-perusahaan milik negara untuk menggunakan energi dari hasil pengelolaan sampah dalam proses produksi mereka. Nah, untuk melihat kemungkinan atau availabilitas atau nilai ekonomis dan juga kebermanfaatan dari sampah menjadi energi, peluangnya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan ancaman seperti apa, saya minta Mas Nafis untuk menjabarkan di hadapan pemirsa bagaimana potensi sampah menjadi energi di tempat kita, di negara kita ini. Ya, sebelum berbicara soal sampah, saya ingin berbicara dulu soal energi ya. Ya. Jadi energi ini di dunia kita ini kan sumbernya bermacam-macam. Ada yang fosil, ada yang terbarukan kan. Fosil juga terbagi juga menjadi batu bara sama gas alam, ada juga minyak bumi. Di mana ada sumber-sumber energi yang bersifat fosil tadi, di situ terjadi konflik. Konflik di mana contoh di Timur Tengah kan, orang berebut mengenai minyak bumi kan, dan juga perang dagang ada juga dengan Cina, dengan Rusia, itu perebutan mengenai batu bara. Dan yang terakhir konflik Rusia dengan Ukraina itu salah satu yang paling penting adalah perebutan mengenai jalur gas alam. Gas alam. Ya, sehingga energi ini menjadi penting kita bicarakan. Apabila kita memiliki sumber-sumber energi di luar fosil yang terbarukan, itu bisa menambah ketahanan nasional kita. Bayangkan kalau kita memiliki cadangan sampah dengan teknologi-teknologi yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Ryan, kita memiliki cadangan sampah senilai, kalau dikalkulasi senilai berapa ribu barel per tahun, itu betapa kita memiliki ketahanan nasional yang luar biasa. Ketahanan energi nasional ya. Ketahanan energi nasional. Kita perlu ingat bahwa GDP kita atau Gross Domestic Product kita ya, atau PDB kita ditunjang oleh konsumsi. Yang artinya setiap konsumsi per satu orang menimbulkan sampah juga dari satu orang. Kita memiliki penduduk sekitar hampir 300 juta jiwa yang semuanya itu juga melakukan aktivitas konsumsi. Berarti kita memiliki sumber energi yang terbarukan juga dari kurang lebih 300 juta jiwa. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk memulai berbicara soal itu, mencari solusi-solusi yang tepat, solusi-solusi yang ekonomis, ya biaya-biaya yang paling murah, efektif, efisien. Gitu. Oke, tadi Mas Nafis menyampaikan bahwa perlu ada pertimbangan efektif dan efisien ketika kita harus mengelola sampah menjadi energi. Secara teknologi, mohon Mas Ryan bisa menjelaskan kemungkinan teknologinya di kita apakah sudah siap, bagaimana perkembangan hasil riset teman-teman yang di kampus-kampus mungkin bisa menjadi bahan bagi para pemerintah daerah dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan sampah di daerahnya masing-masing. Ya, sebelum kita bicara teknologi, kita coba lihat sumbernya dulu, Pak. Oke, sumber dulu. Kita bicara dari hulu dulu. Ya. Sampahnya dulu. Tadi kita sudah nyampaikan dari data yang ada, KLHK, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 32 juta ton per tahun. Kemudian udah diolah, udah dipilah-pilah, total masih ada sisa yang belum terapa-apakan. Istilahnya di situ itu ada 13 juta ton per tahun. Tidak terapa-apakan ini kenapa? Karena memang belum dikelola karena susah secara, tidak memungkinkan secara teknologi, atau memang zatnya sendiri tidak bisa diurai? Kalau zatnya sendiri bisa dilakukan pengolahan. Sekarang ini kan
munculnya peraturan yang menaungi itu kan juga baru tahun 2023 oke. November. Yang mana kebutuhan itu sampai ke dalam penggunaan energi. Yang mana itu sudah merupakan permen dan banyak dilakukan, sekarang sudah dilakukan co-firing terhadap mesin-mesin dari Pembangkit listrik, oke. sehingga ada peluang di situ berarti. Co-firing itu penyesuaian ya Mas ya? Karena khalayak juga belum tentu tahu semua apa co-firing itu kan. Nah, kemudian dari 13 juta ton yang belum, kalau kami melihat data dari Permen ESDM tahun 2023 itu, bahwa di tahun 2025 ini harus bisa menggunakan 10,2 juta ton per tahun. 10,2 juta ton per tahun berarti masih ada selisih sekitar 20 juta ton. Masih ada 3 juta ton. Ya. Tadi kan 13 yang masih belum. Oke, 13, oke. Nah. Kurang lebih segitu. Kalau ini bisa terserap, ini kami mengambil dari data lampiran dari Permen SDM tadi. Sehingga ini yang target pemanfaatan biomas tadi itu secara nasional ini dibutuhkan tahun 2025 ini 10,2 juta ton. Kalau ini tidak terserap, artinya apa? Ada penumpukan kan, Pak? Ya, sekarang ini adalah kita bicara kepada teknologinya, sampah ini sendiri. Jadi sumbernya sudah memenuhi, penerima yang akan memanfaatkan secara kapasitas memenuhi. Ya, off-takernya atau end user akhir itu ya. Ya, itu dari data yang ada ini sangat memenuhi. Sekarang tinggal teknologi. Teknologi sampah menjadi energi ini yang memungkinkan satu, yang pertama pernah kami singgung adalah RDF. Jadi secara bahasa Indonesianya keripik sampah lah. Sampah dicacah kemudian dikeringkan. Ini sampah apa saja ya? Sampah apa aja, baik organik maupun anorganik. Untuk pabrik semen itu semuanya akan diambil semuanya, baik organik maupun anorganik. Cuman untuk PLTU memang ada spesifikasinya. Kemarin kami berdiskusi itu kurang lebih 90% harus mengandung organiknya. Oke, berarti yang organik itu PLTU itu hanya bisa menerima bahan energi yang basisnya adalah sampah organik ya. Sampah organik 90%. 90%. Sehingga kandungan anorganik 10% masih oke. Kemudian sampah organik 85 sampai 90. Sampah organik 85, anorganiknya 15%. Itu masih oke masuk ke sana. Sehingga tidak seperti dengan pabrik semen semuanya bisa masuk semua, nggak ada perbandingan itu. Oke, itu menurut kami itu sebuah peningkatan yang sangat luar biasa, sangat bagus lah untuk pemanfaatannya itu. Kalau kita bicara ke sana. Kemudian sekarang kita bicara teknologinya. Kalau teknologinya yang terkait dengan RDF ini adalah yang untuk pabrik semen katakanlah. Itu kan sangat sederhana sebenarnya, yaitu sampah dipilah, dicacah, nggak usah dipilah, ya dipilah logamnya, kaca dan sebagainya, dicacah dengan ukuran 2-10 cm, dikeringkan di bawah 25% kandungan airnya, kemudian itu kita kirim. Teknologi itu sangat sederhana dan murah. Kenapa? Karena kami sudah membuat pengeringannya, kita mixkan antara biodrying dengan pengeringan termal. Termalnya dari mana? Ya dari sampah sendiri. Jadi kalau sampah itu kita saring atau kita putar kemudian kita kasih screen di situ, yang ukuran sekian masuk. Cuman yang lembut-lembut ini kan masih ada ini. Yang lembut ini kita bikin briket sebagai bahan bakar. Bahan bakar. Untuk mengelola sampah itu sendiri. Untuk mengeringkan sampah itu tadi. Yang kedua, kayak pakai biodrying, ada mikroba, itu yang sifatnya kan kandungan airnya itu kan sekitar 50-60%. Kalau kita di biodrying, katakanlah kita turunkan jadi 30 atau 35 atau 40, kemudian beban di thermal drying tadi, rotary drying tadi menjadi tinggal dari 40 ke 25, itu kan jauh cuma 15%. Itu lebih mempercepat dan memungkinkan, biayanya lebih murah. Sehingga tidak ada
jeruk makan jeruk, kita mau bikin energi tapi menggunakan energi. Ini yang nggak akan nyambung gitu loh. Ya, itu ada juga itu kemarin di entah di mana itu saya lupa lihat di YouTube ada peneliti yang mengubah plastik menjadi BBM. Tapi ternyata biaya untuk merubahnya itu lebih besar daripada BBM-nya. Iya. Nah ini kan tidak ekonomis jadinya. Iya, Oke, sekarang oke. kita dikembangkan ini, kita lihat kunci dari permasalahan RDF ini di pengeringan sampahnya. Oke. Kalau mencacah begini kan sudah mudah sekali, artinya teknologinya sangat sederhana. Pengeringan ini menjadi kunci utama di dalam menjual ini menjadi nilai ekonomi. Iya. Permasalahannya adalah sekarang teman-teman di off-takernya, Semen Gresik itu masih mintanya bentuk RDF. Mm-mm. Sehingga ini adalah menambah kos biaya transportasi yang tinggi. Artinya apa? Kalau kita mengangkut satu truk yang harusnya bisa 7 ton, itu paling bisa cuma 3,5 sampai 4 ton. Karena bentuknya cuma keripik tadi itu. Curah lah ya. Ya curah. Curah tapi kan bisa dipadatkan sebenarnya itu. Ya, cuma dipadatkan kan teman-teman di mana pabrik semen kan harus mengurai kembali. Iya, jadi problem lagi. Jadi problem lagi. Coba sekarang kita tidak menciptakan telur sama ayam ini, Pak. Coba kita mengikutin off-takernya. Oke, dengan curah begitu. Sehingga perlu dimodifikasi sebuah kondisi itu. Salah satunya entah nanti Pemda terlibat di dalam biaya transportasinya, karena ini termasuk bagian dari pengolahan sampah tadi. Ada pengumpulan, pengangkutan, sama pengolahan. Ini kan bagian dari pengolahan. Kalau investasi ini dipakai untuk pengolahan, truknya membantu pengangkutannya, itu membantu pengangkutan pengolahan sampah. Bukan pengangkutan di dalam dari TPS ke TPA. Ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Kemudian dari PLTU kan perlu briketnya itu. Nah, briketnya itu sudah lumayan, cuman harus organik mayoritas. Ini biaya transportasinya bisa tercover. Karena apa? Karena dia bisa bentuknya kan sudah pelet ataupun briket. Sehingga biaya transportasi pengangkutannya 7 ton bisa bawa 7 ton. Dengan volume yang mencukupi itu. Itu plus minusnya kurang lebih di situ. Oke. Kalau gitu kan kita berarti penanganan sampah kalau yang saya tangkap ini kan harus dikelola secara profesional ya. Profesional dalam arti dengan melihat kondisi saat ini berarti perlu yang namanya pemerintah daerah melakukan investasi, Mas. Investasi peralatan, investasi SDM, investasi karena kan tidak mungkin bahwa produk tadi itu akan terwujud tanpa disiapkan infrastrukturnya. Nah, Mas Nafis, kira-kira dari kacamata pemerintah, struktur penganggaran, apakah hal seperti itu memungkinkan? Misalnya sebuah daerah menganggarkan anggaran untuk investasi yang namanya mesin, investasi pergudangan dan pergedungan ya, dengan menggunakan anggaran APBN misalnya. Karena kalau kita lihat, ini kan betul bahwa nanti ke depan produk itu kan bernilai ekonomis. Tapi kalau dilihat nilainya juga harganya berapa Mas itu kira-kira? Range-nya kira-kira secara ekonomis produk ini ketika diterima oleh end user kira-kira masih apakah ada sepeleng keuntungan margin atau tidak? Ketika ada keuntungan margin otomatis kan bisa menjadi daya tawar bagi pemerintah daerah. Ada harapan bahwa ke depan ini mungkin diberikan stimulan nanti bisa membiayai pengelolaan sampah sendiri atau mungkin pemerintah punya kacamata melihat ini profit atau benefit. Saya kira kalau pemerintah layaknya benefit ya, nggak ngomong profit ya kan. Artinya terurusi sampahnya aja sebenarnya sudah selesai, nggak usah ngomong profit. Kira-kira gitu Mas. Monggo, kacamata penganggaran itu apakah ketika untuk mengolah sampah ini bicara soal profit atau benefit? Karena ada unsur ekonominya tadi, ada investasi. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu soal sosiologi politik ya. Sosiologi politik itu bunyinya adalah pemerintah itu bekerja sesuai dengan apa yang dia janjikan. Jadi Pak Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang ia janjikan pada saat kampanye. Seorang bupati atau wali kota menjalankan APBD sesuai dengan janji kampanye. Lah, menjadi problem adalah sampah ini bukan merupakan isu yang seksi bagi masyarakat di Indonesia. Oh enggak loh, sangat seksi dong. Karena hari ini Bagi voter ya.
Iya. Bagi voter itu tidak seksi. Tapi itu adalah masalah yang seringkali setiap hari dihadapi oleh masyarakat. Betul. Bagi voter, pemilih, orang per orang, itu tidak menjadi isu yang seksi. Iya. Sehingga jarang sekali ada seorang bupati, wali kota, atau gubernur yang prioritas pertamanya adalah pengelolaan sampah. Walaupun sama-sama kita tahu, kampus-kampus juga tahu, ya kan, akademisi juga tahu, ya, Politisi juga tahu. Politisi juga tahu bahwa ini Problem. masalah, problem harus diatasi gitu. Lah, itu apa ya? Itu maka dari itu Permen nomor 23 tahun 2020 berapa tadi? Nomor 12 Permen 2023. 12 tahun 2023 itu menjadi penting. Amanah dari pemerintah pusat mengamanahkan pada seluruh kabupaten kota, dan juga pemerintah provinsi dan juga BUMN untuk melakukan penyerapan terhadap sampah-sampah yang apabila ini memiliki nilai benefit, maka benefit dan profit ya, maka tidak perlu pemerintah terjun ke situ. Cukup pemerintah daerah memberikan fasilitasi ya berupa perizinan yang mencukupi, yang mudah, yang gratis, yang cepat. Yang kedua juga pemerintah daerah juga perlu juga membuat pengangkutan yang murah, pengangkutan sampah, ya kan. Yang nomor 3, pemerintah daerah perlu menyediakan lahan bagi investor-investor yang sekiranya siap melakukan pengelolaan. Artinya ini berarti kuncinya di pihak ketiga kan berarti konsepnya penganggaran. Oke. Iya. Maka sebenarnya kalau kepala daerah yang pinter, yang cerdas itu yang menyerahkan hal ini kepada sektor swasta, ya kan, dan dia menjamin keberlangsungan. Lah, ada juga problem selama ini ya terkait dengan investasi-investasi di daerah itu, yaitu kebijakan-kebijakan investasi itu berganti manakala Berganti ada pergantian kepemimpinan. pimpinan di daerah. Contohnya adalah soal RT RW yang tadinya lahan hijau tahu-tahu berubah warnanya. Itu kan sering kita lihat. Nah, ini menjadi problem dan juga PR bagi kita semuanya untuk menjadikan kebijakan ini kebijakan yang berlaku bagi semua kepala daerah. Kalau ada investor masuk, dia nggak takut, nggak ragu juga. Jangan-jangan besok saya nggak di story sampah oleh pemerintah daerah kan? Padahal sumber utamanya adalah sampah. Mas, kira-kira tuh investasinya kalau setiap daerah pengen punya teknologi, menerapkan teknologi itu kira-kira butuh berapa sih? Untuk kapasitas misalnya sehari bisa berproduksi 100 ton lah ya kira-kira. Bayangannya, idealnya lah, range-nya lah ya, perkiraan. Ya. Idealnya ya, artinya dengan segala kelengkapan infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, sebelum masuk ke investasinya Pak ya, saya coba menanggapi Pak Nafis tadi. Diserahkan ke sektor swasta katakanlah. Mestinya pemerintah daerah juga melakukan yang pertama untuk kawasan-kawasan komersial. Iya. Kawasan komersial mestinya juga diberikan satu persyaratan, misalnya dia juga bisa mengelola atau mengolah sampahnya sendiri. Jangan diberikan beban ke kami dong. Kan gitu nih. Ya, artinya ada kebijakan dari pemerintah daerah bahwa ketika di situ ada kawasan ekonomi khusus misalnya ya, atau industri gitu, dia harus memiliki satu area yang memang bertugas, berkewajiban mengolah sampahnya sendiri. Itu satu misalnya, ini salah satu partisipasi ataupun keseriusan, bentuk keseriusan bahwa Pemda pengen menyelesaikan Masalah sampah. Oke. itu kan mereka hanya butuh regulasi. Paling nggak ada persyaratan lah, kalau kamu ini harus punya pengolahan sampah. Jangan kami yang menjadi beban lagi, ada kawasan industri. Kan mereka sudah cukup bayar retribusi sampah tadi, pengangkutan. Selama ini yang terjadi seperti itu. Ya, pengangkutan lagi itu yang jadi beban. Jadi ya konsentrasi pemerintah sekarang bisa fokus kepada warganya sendiri atau yang domestik tadi itu. Misalnya kawasan mall, kawasan komersial lah yang punya nilai ekonomis, perkantoran, perkotaan dan pertokoan dan sebagainya itu perlu. Kemarin kita juga berhitung menjadikan sebuah nilai investasi gitu Pak. Iya. Kalau kita bicara, kita tuh belum bicara sampai ke waste itu menjadi electrical lah. Iya. Karena itu sudah menurut kami kan Advance ya, sangat itu nanti
masing-masing daerah kan berat melakukan itu, karena itu investasinya sangat Besar. sekali. Karena butuh pengelolaan nantinya listriknya, butuh SDM, harus punya tenaga ahli yang luar biasa semua. Dan harus punya grid sendiri. Iya. Itu yang kalau level ke sana itu bicara pemerintah daerah akan susah lah. Saya nggak ngilani atau nggak pemerintah daerah, tapi kita berpikir yang logis-logis aja bisa. Waste to energy dulu lah, yang rasional lah ya. Yang rasional lah. Iya. Sehingga kemarin kita berhitung itu kan 250.000 per kilo untuk investasi. 250.000 per kilo untuk investasi ya. Per hari artinya atau total. Gimana Jadi itu? gini, katakanlah dia memproduksi 100 ton gitu Pak ya. 100 ton berarti 100.000. Ya. 100.000 kalau kali 250. Hitung-hitungan soal duitnya agak susah ini. Berapa ini? Maksud apa sih ini? Kalkulator nih. Berapa? 200. Katakanlah 100 ton ya Pak ya. Ya, 100.000 kali 250. Ribu atau 250 rupiah? 150.000. Ribu. 25 miliar. 25 miliar. Gitu Pak Nafis, kira-kira itu bisa multi year ya? Kalau dalam konsep ABN. Ya. Itu kan di awal ya berarti otomatis. Iya di awal dan berlaku di awal. selamanya. Dan berlaku Kalau selamanya. kita bicara di ekonomisnya Pak ya, dengan investasi segitu, mari kita bandingkan dengan investasi apa ya, yang memungkinkan di sana, katakanlah BUMD ataupun jalan dan sebagainya itu ya. Tapi kalau dari sampah ini kan ada nilai lebihnya adalah dia ada nilai ekonominya tadi itu Pak. Ya. Sehingga kalau kita berhitung dengan harga RDF sekarang 500 sampai 600 rupiah per kilo, itu kurang lebih masih ada 100 rupiah per kilo profit di situ. Iya. Jadi kalau kita bicara tadi itu di 25 miliar untuk 100 ton per hari, sehingga itu kan akan menimbulkan ada masih bisa untuk recovery di situ agak. Atau apa, ROI-nya bisa masuk ya. Return of investment-nya masih bisa dihitung lah ya secara nalar. Nah, keuntungan didapat dari Pemda harus kita bicaranya jangan bicara sebuah profit. Ya, benefit. Bicaranya benefit, sampah saya bersih, saya tidak punya gunung sampah. Lingkungan ini warga menjadi apa? Oksigen Yang ketiga yang paling penting adalah nilai ekonomis di lingkungan itu menjadi nilai tanahnya jadi tinggi Pak. Sekarang kalau di situ ada tempat TPA. Iya. Ini yang paling penting sebenarnya yang mungkin belum terpikir lebih jauh gitu ya. Ada TPA, tapi orang mau berinvestasi di situ, mau misalnya mengembangkan di situ, itu kan berhenti Pak. Mau bikin perumahan, siapa yang mau tinggal di dekat TPA? Nggak ada. Mau bikin perkantoran nggak mungkin di situ. Iya. Nah, padahal rata-rata sebuah kota itu punya lahan 5 hektar sampai 10 hektar. Kalau 5-10 hektar, dampaknya itu kan nggak 5-10 hektar itu Pak. Di lingkungan sekitar sampai radius ambil aja 1 kilo atau 1 Masih bau. Oke. Nah, ini nih nilai-nilai itu yang sebenarnya yang tidak Benefit ya. benefit yang sangat besar sekali sebenarnya. Iya. Tapi itu tidak menjadi janji kepala daerah kembali Iya. lagi ke situ. Sehingga kepala daerah dan juga para pemilih kepala daerah, ya, pimpinan dan rakyatnya itu harus bisa melihat ini dalam konteks secara umum. Contoh paling sederhana, konteks secara umum, secara general ya. Kemarin kan kita juga punya kelangkaan gas ya. Dengan alasan apapun terjadi kelangkaan gas di bawah. Ya kan. Nah, kelangkaan gas ini tentunya perlu ada alternatif. RDF apakah bisa dipakai? Mungkin bisa, mungkin tidak. Ya. Sesuai dengan teknologi yang mau dipakai kan. Tapi alternatif itu harus tersedia. Ya kan. Untuk industri, untuk UKM, apakah boleh menggunakan gas melon? Tentunya kan nggak boleh. Nggak boleh. Iya kan, nggak boleh. Sehingga dia harus pakai gas non subsidi. Nah, saya yakin kalau gas non subsidi dengan eksplorasi, dengan teknologi dan investasi yang dia perlukan untuk mengambil gas alam tadi, pasti lebih murah pengelolaan sampah karena pengelolaan sampah dikelola di in situ ya, di lokasi itu gitu, Ya, di inside gitu, on site gitu. Oke.
Saya kira pemirsa cukup ya. Jadi memang sampah ini dimanapun menjadi persoalan, tapi sesungguhnya bila kita mau berijtihad, kita mau berpikir, kita mau berikhtiar, selalu ada jalan untuk menggapai berkah dari sampah. Termasuk salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah mulai berpikir bagaimana menjadikan sampah-sampah ini menjadi sumber energi terbarukan, dan bersama-sama kita pikirkan solusinya dan implementasinya. Terima kasih telah mengikuti channel kami, Angop, asal ngobrol tapi bukan obrolan biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.